Gimana sih rasanya kalau menetaskan telur ayam itu selalu gagal? Hanya karena daerahnya seringkali mati listrik yang akhirnya justru bikin biaya produksi jadi lebih tinggi. Udah harga pakan untuk indukannya tinggi, ditambah lagi harus keluar biaya operasional untuk genset. Serba salah deh, pokoknya kalau pas lagi menetaskan telur ini malah keganggu sama hal yang justru di luar kendali kita. Di tahun 2023 sampai tahun 2024 yang lalu, hal semacam ini pernah terjadi di peternakan kami. Ketika lagi proses penetasan di awal itu, kami memang belum ada genset. Jadi ya hanya bergantung sama listrik PLN aja. Tapi sedihnya yang bikin nyesek banget itu, udah waktunya si embrio berkembang, malah listriknya sering banget off. Padahal kita di sini itu rutin bayar tagihan tepat waktu. Jadinya ya banyak banget tuh telur fertil yang akhirnya gagal menetas, bahkan pernah sampai kejadian 182 butir telur yang ditetaskan, cuma 13 yang menetas gara-gara problem listrik ini. Kalau mau bergantung sama indukan untuk mengeram, ya tentunya efektivitas produksi kita jadi berkurang jauh. Nah, di video kali ini, saya mau kasih metode menetaskan telur supaya nggak bergantung banget sama listrik. Jadi bisa menekan biaya listrik dengan lebih efisien lagi. Atau kalau yang mau pergi-pergi dengan waktu 1 mingguan untuk refreshing atau kumpul dengan keluarga, tapi khawatir telur tetas di rumah itu nggak ada yang ngawasin. Yang malah jadinya nggak ada waktu bebas dan harus terkekang karena penetasan ini. Malah sampai terkadang menghentikan siklus penetasannya. Untuk kalian yang lagi mengalami masalah seperti ini, wajib tonton videonya sampai akhir, karena saya juga akan membeberkan kelebihan dan kekurangan metode ini dengan lebih spesifik. Boleh cerita sedikit ya rekan-rekan? Jadi ini sebenarnya kami temukan secara tidak sengaja di waktu kami itu mengalami mati listrik secara bergilir di daerah kami selama 5 hari berturut-turut. Dan akhirnya kami itu bereksperimen untuk mencoba cara yang tidak biasa. Karena memang problem mati listrik di daerah kami ini saat itu memang sudah sering kali terjadi ya. Jadi kami menutup telur di dalam mesin tetas menggunakan kain dan juga lubang angin di mesin tetas dengan lakban. Tapi ajaibnya, telur ini justru bisa menetas di usia 20-21 hari. Nah, setelah itu barulah cara ini kami sempurnakan lagi dengan cara yang lebih praktis. Ya, kalau ditetaskan alami dengan menggunakan induknya, yang pasti tingkat keberhasilan juga menyesuaikan suhu lingkungan di sekitar petarangan. Dan kemungkinan kegagalannya juga lebih besar, atau malah mungkin telur itu bisa dimangsa predator seperti tikus dan ular ya. Dan ada lagi kalau satu indukan itu efektifnya bisa maksimal dalam proses mengerami telur hanya 8-12 butir saja. 12 butir itu kalau memang indukannya besar. Oke lah, cukup ya untuk intermezzonya. Kita langsung ke prakteknya aja. Jadi langkah awal itu kita tentu harus punya telur ayamnya dulu ya. Kemudian bisa siapkan ember yang diisi dengan sekam. Ketebalan sekam ini kurang lebih setinggi 15 cm. Lalu jangan lupa siapkan juga kain atau handuk dengan pori-pori kain yang minim. Di praktek saya kali ini, saya praktek menggunakan mesin tetas ya. Karena ya kebetulan ayam saya nggak ada yang mau ngeram ini. Nanti kalian sesuaikan saja, yang memakai tahap awalannya melibatkan induk untuk membantu mengeram. Jadi kita bagi 2 tahapan, yaitu tahap awal dan tahap akhir. Yuk kita explore satu persatu tahapannya. Di tahap awal ini, kita ada 2 hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, cara setting telur. Ini kalau menggunakan mesin tetas, itu wajib banget suhunya diatur di 37-38 derajat Celcius.
Dan untuk jaga sterilisasi telurnya, itu telur sebaiknya dibersihkan dulu menggunakan desinfektan, baru bisa dimasukkan ke dalam mesin tetas. Nah, kalau rekan-rekan yang menggunakan induk yang mengeram, kalian cukup pastikan si induk ini udah nunjukin ciri kalau dia siap ngeram, yaitu menjadi lebih tenang dan jarang meninggalkan sarangnya, sering duduk di atas telur, bulu dada dan perutnya itu rontok, serta bisa menjadi agresif jika sarangnya diganggu. Ayam yang mengeram itu juga cenderung makan dan minumnya lebih sedikit, hanya sesekali keluar dari sarang dan mengeluarkan kotoran yang biasanya cenderung ukurannya lebih besar. Jangan lupa, ini yang juga penting, yaitu tulis tanggal di cangkang telurnya, supaya ingat hari awal kita mulai proses tetasnya, jadi bisa tahu umur telurnya. Yang kedua, lakukan candling atau peneropongan telur. Ini tujuannya untuk sortir telur fertil dan infertil di usia 4-5 hari setelah masa inkubasinya dimulai. Ya, patokannya tanggal yang ditulis di cangkang telur saat awal tadi. Di usia ini, tanda-tanda perkembangan embrio sudah mulai terlihat ya, terutama adanya titik hitam kecil di dalam telur yang terlihat seperti memiliki akar atau pembuluh darah halus. Pengecekan ini bertujuan untuk memastikan bahwa telur tersebut fertil dan embrio berkembang dengan baik. Mengeluarkan telur yang infertil atau tidak ada perkembangan untuk mencegah penyebaran bakteri ke telur lain dan mengoptimalkan ruang di dalam mesin tetas. Atau kalau di rami indukan, proses ini tentunya akan membantu mengoptimalkan suhu yang lebih merata ke telur yang fertil saja. Proses pengeropongan sebaiknya dilakukan di ruangan yang gelap, agar cahaya senter itu dapat menembus telur dengan lebih jelas. Tapi perlu diingat, di tahap awal ini, rotasi telur tetap harus dilakukan kalau memang menggunakan mesin tetas. Apalagi yang pakai mesin tetasnya itu rotasi manual. Ini nih, tahap akhir, tahap yang bisa digunakan untuk santai-santai ya. Ketika telur masuk usia 12 hari, inilah saatnya telur udah mulai bisa dipindahin ke ember yang berisi sekam padi tadi dengan ketebalan 15 cm. Tapi sebelum dipindah, lakukan proses candling atau peneropongan kedua untuk memantau pertumbuhan embrio lebih lanjut. Telur dengan embrio yang masih berkembang bisa langsung aja dipindahkan ke ember berisi sekam ini, dan yang embrionya udah mati bisa langsung kita singkirin. Nah, katanya tadi di awal ada cara praktis menggunakan metode ini. Tapi apa itu? Jadi praktisnya karena kita itu nggak perlu lagi kasih bak berisi air untuk menjaga kelembapan si telur tetas di tahap akhir ini ya. Karena kalau pakai mesin tetas itu kan wajib kasih bak air dan perlu nambahin air kalau memang kelembapan di dalam mesin tetas kurang dari 50%. Jadi kalian cukup tutup rapat dengan handuk atau kain yang memiliki pori-pori minim pada bagian telur yang sudah diletakkan di ember berisi sekam. Minimalisir adanya aliran udara dari luar. Tapi untuk menutup dengan kain, jangan ditekan-tekan, nanti telurnya malah retak atau pecah. Terus mati nggak bang embrionya kalau minum udara? Tenang, embrio nggak akan mati kok. Nah, kalau udah begini, udah deh. Kalian tinggal jadi bos yang bisa tinggalin telur kemanapun kalian suka. Maksimal 1 mingguan ya. Mau pergi-pergi liburan dulu atau mau mulai proses tetas telur lagi, untuk yang punya mesin tetas dengan kapasitas terbatas, ya bisa juga. Nanti kalau usia telur udah mencapai 20 hari, kalian udah mulai harus buka tuh kain penutupnya sesering mungkin untuk cek DOC atau anakan ayam udah menetas atau belum. Biasanya kalau didengerin lebih detail, bakal kedengeran juga kok kalau mereka udah menetas. Untuk DOC yang udah menetas, bisa langsung dimasukin ke kandang atau tempat brooding. Dan kalau masih ada telur yang belum menetas, bisa tutup rapat lagi pakai kainnya. Ulangi proses ini sampai DOC atau anak ayam ini menetas seluruhnya, maksimal sampai 21 hari.
Dan terkadang juga ada yang sampai 21 hari lebih. Tapi tidak mencapai 22 hari ya. Hanya 21 hari lebih beberapa jam. Dan ini kebetulan dari 14 telur yang saya tetaskan, ada 3 telur yang tidak menetas. Ini murni kesalahan saya, karena saya nggak melakukan proses scrambling kedua sebelum telur ini dimasukkan ke ember. Nah, itu tadi cara dan tahapan lengkapnya. Kalau kalian mau ikutin caranya, ya silakan aja. Sesuai apa kata saya tadi di awal, bahwa metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan juga tentunya. Nah, untuk kelebihannya itu, pertama, jelas bisa menghemat pengeluaran biaya listrik atau biaya operasional penetasan, baik jika di tahap awal itu menggunakan mesin tetas atau tanpa mesin tetas. Yang kedua, bisa ditinggal-tinggal bepergian beberapa hari tanpa khawatir kalau ada mati listrik atau bahkan putusnya lampu pijar pemanas yang bisa menyebabkan suhu mesin tetas jadi tidak stabil. Syaratnya tapi sudah masuk ke tahap akhir dari metode ini ya. Ketiga, kalau yang nggak punya mesin tetas, indukannya bisa lebih cepat lagi untuk bertelur. Karena ada tambahan waktu untuk dia mempersiapkan diri bereproduksi lagi. Yang keempat, anakan ayam itu bisa menetas dengan aman, tanpa ada gangguan predator. 5. Mau menetaskan jumlah telur berapapun bisa, walaupun cuma punya mesin tetas telur dengan kapasitas kecil. Itu tadi kelebihannya. Nah, kalau kekurangannya juga tetap ada ya. Di antaranya, pertama, cara ini sudah pasti tidak bisa diaplikasikan kalau di tahap tetas pertama tidak memiliki mesin tetas, atau kalau yang ingin menggunakan sistem dirami tapi tidak memiliki indukan yang punya sifat mengeram. Karena kita tahulah ya, di era sekarang ini banyak sekali jenis ayam yang memang hanya dikhususkan untuk produksi telur, tetapi minim mengeram. Yang kedua, kalian harus rutin memeriksa ketika mendekati masa tetas telur, yaitu di sekitar usia 20-21 hari. Karena kalau kelamaan udah netas dan nggak kita segera ambil, khawatirnya untuk bentuk tubuh si anak ayam ini jadi jelek. Ini disebabkan karena anak ayam itu terlalu lama terhimpit oleh kain penutup, dan ada kemungkinan juga malah mati karena kekurangan oksigen. Jadi gimana nih menurut kalian? Apakah metode ini bisa membantu di peternakan? Khususnya skala rumahan di tempat kalian yang mengalami kendala dengan listrik, biaya operasional, suhu lingkungan yang tidak menentu, atau bahkan waktu yang mengekang kalian terus-menerus. Atau siapa tahu ada rekan-rekan yang justru malah punya alternatif solusi lain yang pernah dipraktekkan. Bisa coba tulis di kolom komentar di bawah ya. Yuk kita sharing dan diskusi. Siapa tahu solusinya ketemu di sini. Kalau video ini bikin kamu tercerahkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan info-info penting tentang teknis serta solusi peternak ayam lainnya. Makasih udah nonton dan salam sukses.